Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sakti Maulana Hidayatullah dengan 3 digit NIM terakhir 322 dari kelas TI 2023J mata kuliah sistem operasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan. Ada dua, non preemptive dan preemptive. Yang non preemptive, yang pertama ada FIFO, first in first out atau FJFS, first come first serve. Yang kedua ada SJF, short job first. Yang ketiga ada HRN, highest ration next. Yang keempat ada MVQ, multiple feedback queue. Ya, yang preemptive ada 3, yaitu yang pertama ada RR, round robin. Yang kedua ada SRF, schedule remaining first. Yang ketiga ada PS, priority schedule. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma SJF atau source job first. Saya akan menjelaskan tentang penjelasan tentang SJF, contoh hitungan dalam bentuk tabel dan Gantt chart, dan contoh implementasi dalam kehidupan dan teknologi. Algoritma short job first atau SJF adalah algoritma non-preemptive dan tidak berprioritaskan atau tidak dapat diinterrupt. Algoritma ini sangat jarang digunakan. Algoritma ini menjadwalkan proses dengan waktu yang paling pendek untuk dijalankan terlebih dahulu. Masalah dengan SJF non-preemptive, pemilihan proses adalah proses dalam antrian yang memiliki waktu eksekusi tercepat. CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil, atau jika waktu kedatangan untuk proses berbeda, yang berarti semua proses tidak tersedia dalam antrian siap pada waktunya 0 dan beberapa pekerjaan tiba setelah beberapa waktu. Dalam situasi seperti itu, kadang proses dengan waktu bersingkat harus menunggu proses eksekusi saat ini untuk menyelesaikan karena di SJF non-preemptive pada saat kedatangan suatu proses dengan durasi pendek, eksekusi pekerjaan atau proses yang ada tidak terhenti atau dihentikan untuk melakukan pekerjaan yang lebih pendek terlebih dahulu. Penjelasan. Short job first atau SJF merupakan algoritma di mana proses yang memiliki waktu eksekusi terkecil dipilih untuk eksekusi berikutnya. Metode penjadwalan ini bisa bersifat preemptive atau non-preemptive. Ini secara signifikan mengurangi waktu tunggu rata-rata untuk proses lain yang menunggu eksekusi. Bentuk lengkap SJF adalah pekerjaan terpendek pertama. Penjelasan. Terdapat dua skema, non-preemptive atau harus diselesaikan dan preemptive bisa berhenti di tengah jalan. Di SJF, prioritas diasosiasikan dengan masing-masing proses dan pemroses dialokasikan ke proses dengan prioritas tertinggi. Proses-proses dengan prioritas yang sama akan dijadwalkan secara FIFO atau first in first out. Keunggulan penjadwalan SJF ini adalah mempunyai efisien tinggi dan turnaround time rendah. Yang kedua, memperhatikan rata-rata waktu respon terkecil, maka sangat baik untuk proses interaktif. Umumnya proses interaktif memiliki pola, yaitu menunggu perintah, menjalankan perintah, menunggu perintah, dan menjalankan perintah. Begitu seterusnya. Masalah yang muncul adalah tidak mengetahui ukuran job saat job masuk. Untuk mengetahui ukuran job adalah dengan membuat estimasi berdasarkan kelakuan sebelumnya. Prosesnya tidak datang bersamaan sehingga penetapannya harus dinamis. Penjadwalan ini jarang digunakan karena merupakan kajian teoritis untuk perbandingan turnaround time. Dalam sistem operasi dikenal istilah multiprogramming yang bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan CPU dengan cara mengatur alokasi waktu yang digunakan oleh CPU sehingga proses berjalan sepanjang waktu dan memperkecil waktu idle. Oleh karena itu, perlu adanya penjadwalan proses-proses yang ada pada sistem. Untuk sistem yang hanya mempunyai proses tunggal atau uniprosesor, hanya ada satu proses yang dapat berjalan setiap waktunya. Jika ada proses lebih dari satu, maka proses lain harus menunggu sampai CPU bebas dan siap untuk dijadwalkan kembali. Penjadwalan berkaitan dengan permasalahan memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Proses yang belum mendapatkan jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue. Alat algoritma penjadwalan berfungsi untuk menentukan proses manakah yang ada di ready queue yang akan dieksekusi oleh CPU. Bagian berikut ini akan memberikan ilustrasi algoritma penjadwalan short job first. Contohnya,
terdapat 4 buah proses yaitu A, B, C, D dengan waktu jalannya masing-masing adalah 8, 4, 4, dan 4. Apabila proses-proses tersebut dijalankan, maka turnaround time untuk A adalah 8 menit, untuk B adalah 12, untuk C adalah 16, dan untuk D adalah 20. Apabila keempat proses tersebut menggunakan penjadwalan short job first, maka turnaround time untuk B adalah 4, untuk C adalah 8, untuk D adalah 12, dan untuk A adalah 20. Ini tentang SJF. Saya akan menjelaskan. SJF merupakan algoritma di mana proses yang memiliki waktu eksekusi terkecil dipilih untuk eksekusi selanjutnya. Penjadwalan SJF dikaitkan dengan setiap pekerjaan sebagai satuan waktu yang harus diselesaikan. Metode algoritma ini berguna untuk pemrosesan tipe batch, di mana menunggu pekerjaan selesai bukanlah hal yang penting. Pada dasarnya ada dua jenis metode SJF. Yang pertama yaitu SJF non-preemptive dan kedua adalah SJF preemptive. Dalam penjadwalan non-preemptive, setelah siklus CPU dialokasikan ke proses akan menahannya hingga mencapai status menunggu atau dihentikan. Dalam penjadwalan SJF preemptive, pekerjaan dimasukkan ke dalam antrian siap saat pekerjaan itu datang. Meskipun proses dengan waktu pendek dimulai, proses saat ini dihapus atau didahului dari eksekusi, dan pekerjaan yang lebih pendek akan dieksekusi terlebih dahulu. SJF sering digunakan untuk penjadwalan jangka panjang. Ini mengurangi waktu tunggu rata-rata dibandingkan algoritma FIFO atau first in first out. Dalam penjadwalan FJF, waktu penyelesaian suatu pekerjaan harus diketahui lebih awal, namun sulit untuk diprediksi. SJF tidak dapat diimplementasikan untuk penjadwalan CPU untuk jangka pendek. Hal ini karena tidak ada metode khusus untuk memprediksi lamanya CPU burst yang akan datang. Untuk karakteristik dari SJF short job first, yang pertama, ini dikaitkan dengan setiap pekerjaan sebagai satuan waktu yang harus diselesaikan. Yang kedua, metode algoritma ini berguna untuk pemrosesan tipe batch, di mana menunggu pekerjaan selesai bukanlah hal yang penting. Yang ketiga yaitu hal ini dapat meningkatkan throughput proses dengan memastikan bahwa pekerjaan yang lebih singkat dieksekusi terlebih dahulu, sehingga mungkin memiliki waktu penyelesaian yang singkat. Yang terakhir yaitu hal ini meningkatkan keluaran pekerjaan dengan menawarkan pekerjaan yang lebih singkat yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, yang sebagian besar memiliki waktu penyelesaian yang lebih singkat. SJF preemptive. Dalam penjadwalan SJF preemptive, pekerjaan dimasukkan ke dalam antrian siap saat pekerjaan itu datang. Sebuah proses dengan waktu burst terpendek memulai eksekusi. Jika suatu proses dengan waktu burst yang lebih singkat tiba, proses saat ini akan dihapus atau didahului dari eksekusi, dan tugas yang lebih pendek akan dialokasikan pada siklus CPU. SJF non-preemptive. Dalam penjadwalan non-preemptive, setelah siklus CPU dialokasikan ke proses akan menahannya hingga mencapai status menunggu atau dihentikan. Pertimbangkan 5 proses berikut yang masing-masing memiliki burst time dan arrival time yang unik. Ini ada contoh hitungan dan Gantt chart. Tabel di bawah ini mencontohkan dari beberapa proses yang akan dikerjakan oleh satu prosesor. Pertama ada proses A, yaitu arrival time-nya 0, burst time 8. Proses B, arrival time 2, burst time 4. Proses C, arrival time 3 dan burst time 11. Yang terakhir ada proses D, arrival time-nya 1, burst time-nya 5. Seperti yang Anda lihat di Gantt chart di atas, proses A akan diambil atau dieksekusi pertama karena memiliki arrival time 0 dan datang lebih dahulu. Kemudian D, kemudian D datang, kemudian B dan C. Lalu kita bandingkan burst time mana yang waktunya lebih singkat dari D, B, C. Burst time yang lebih singkat akan dieksekusi selanjutnya dan seterusnya. Kenapa kok bisa 0, 8, 12, 17, dan 28? Penjelasannya seperti ini. Pertama, dimulai dari 0 terlebih dahulu. Kemudian masukkan burst time A karena A yang pertama datang dan dieksekusi. Kemudian jumlahkan burst time A plus B, lalu kita masukkan. Selanjutnya, jumlahkan burst time A plus B plus D, lalu dimasukkan. Kemudian jumlahkan burst time A plus B plus D dan plus C, lalu masukkan.
Untuk proses selanjutnya, untuk mendapatkan WT atau waiting time-nya, kita hanya mengambil angka waktu mulai dari yang pertama, kemudian dikurangi arrival time atau waktu datang. Di bawah ini adalah waktu mulainya, 0, 8, 12, 17, 28. Rumusnya yaitu waktu mulai kurangi arrival time, waktu datang, untuk mencari waiting time-nya. Jadi WT masing-masing proses untuk mendapatkan AWT atau average waiting time-nya. Rumusnya yaitu jumlahkan waiting time dibagi jumlah proses. Jadi AWT-nya atau average waiting time-nya adalah 5,7. Implementasi SJF. Penjadwalan yang pertama ada penjadwalan prosesor CPU. Sistem operasi menggunakan algoritma penjadwalan untuk menentukan proses mana yang akan dijalankan pada CPU. Algoritma SJF dapat digunakan untuk memilih proses dengan waktu burst terpendek untuk dieksekusi selanjutnya. Hal ini dapat membantu meningkatkan waktu respon dan throughput sistem. Yang kedua ada penjadwalan cetak. Algoritma SJF dapat digunakan untuk menjadwalkan pekerjaan cetak pada printer. Pekerjaan cetak dengan jumlah halaman terkecil akan dicetak terlebih dahulu. Hal ini dapat membantu mengurangi waktu tunggu rata-rata dan meningkatkan efisiensi penggunaan printer. Yang ketiga ada antrian layanan. Algoritma dapat digunakan untuk mengatur antrian layanan seperti antrian di bank, rumah sakit, atau toko. Orang dengan waktu tunggu terpendek akan dilayani terlebih dahulu. Hal ini dapat membantu mengurangi waktu tunggu rata-rata dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini contoh untuk penjadwalan proses CPU. Misalkan ada 4 proses yang menunggu untuk dijalankan pada CPU dengan waktu sebagai berikut. P1 4 ms, P2 2 ms, P3 6 ms, dan P4 8 ms. Algoritma SJF akan memilih P2 untuk dieksekusi terlebih dahulu karena memiliki waktu burst-time paling pendek. Setelah P2 selesai, P1 akan dieksekusi, diikuti dengan P3 dan P4. Nah, ini contoh untuk penjadwalan cetak. Misalkan ada 4 pekerjaan cetak yang menunggu untuk dicetak dengan jumlah halaman sebagai berikut. J1 memiliki 10 halaman, J2 memiliki 5 halaman, J3 memiliki 15 halaman, dan J4 memiliki 8 halaman. Algoritma SJF akan memilih J2 untuk dicetak terlebih dahulu karena memiliki jumlah halaman terkecil. Setelah J2, J4 akan dicetak, diikuti oleh J1 dan J3. Penjadwalan, dan yang ketiga ada penjadwalan layanan. Ini contohnya, misalkan ada 5 orang di antrian teller bank dengan waktu layanan yang diperkirakan sebagai berikut: A 10 menit, B 5 menit, C 15 menit, D 8 menit, dan E 7 menit. Algoritma SJF akan memilih B untuk dilayani terlebih dahulu karena memiliki waktu layanan terpendek. Setelah B selesai, C akan dilayani, diikuti oleh A, D, dan E. Kesimpulan, penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari ready queue untuk dapat dieksekusi. Proses yang belum mendapatkan jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue. Oleh sebab itu, algoritma penjadwalan diperlukan untuk mengatur giliran proses-proses tersebut. Penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Algoritma yang digunakan dalam penjadwalan CPU ada bermacam-macam. Di antaranya adalah first come first serve, merupakan algoritma sederhana di mana proses yang datang duluan maka dia yang dieksekusi pertama kali. Algoritma lainnya adalah SJF, materi yang kita bahas kali ini, atau short job first, yaitu penjadwalan CPU di mana proses yang paling pendek dieksekusi terlebih dahulu. Kelemahan algoritma SJF adalah tidak dapat menghindari starvation. Untuk itu diciptakan algoritma RR atau round robin. Penjadwalan CPU dengan round robin adalah membagi proses berdasarkan waktu tertentu, yaitu waktu quantum key. Setelah proses menjalankan eksekusi selama key satuan waktu, maka akan digantikan oleh proses lain. Permasalahannya adalah apabila waktu kuantumnya besar sedang proses hanya membutuhkan waktu sedikit, maka akan membuang-buang waktu. Sedangkan bila waktu kuantum kecil, maka akan memakan waktu saat content switch. Penjadwalan FCFS adalah non-preemptive, yaitu tidak dapat diinterupsi sebelum proses dieksekusi seluruhnya. Penjadwalan RR adalah preemptif, yaitu dapat dieksekusi saat prosesnya masih dieksekusi. Sedangkan penjadwalan SJF dapat berupa non-preemptif dan preemptif.
Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.